Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa ya. Dengan membacakan ayat dalam hati, berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku, hari ini mungkin pembelajaran tidak seperti biasa. Ada hal yang perlu Bapak kita sepakati bersama ya, yaitu terkait tentang kesepakatan kelas ya. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, yaitu judulnya kesepakatan kelas 6B. Ini perlu kita buat agar kita dalam belajar bisa lebih nyaman ya, bisa lebih tertib dan aman ketika nanti pembelajaran. Adapun poin-poin kesepakatan kelasnya ini sudah Bapak bikin ya, apakah nanti kita tinggal sepakat atau tidak, atau mungkin nanti ada yang mau mengganti, merubah atau mau menambahkan, boleh ya. Silakan dari kalian, kalau misalkan ada yang mau menambahkan atau mengurangi, dipersilakan. Pertama, kesepakatan kelasnya. Ya, konsentrasi dan fokus ketika belajar ya. Kita ketika belajar harus fokus dan konsentrasi. Artinya kalian bisa dipahami ya, ketika belajar tidak lagi mengerjakan hal-hal yang lain atau ngobrol dengan teman atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Disepakati ini ketika belajar dengan Bapak, konsentrasi dan fokus ketika belajar, sepakati? Setuju? Mana suaranya setuju? Setuju. Oke, lanjut. Yang kedua, maaf ya. Yang kedua, berkata sopan kepada semua orang. Sudah pasti ya, agama mengajarkan kita, orang tua senantiasa mengajarkan kita. Juga kalian di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah diajarkan tentang sopan santun, terutama dalam berkata sopan. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak sopan. Ada kata-kata yang dapat menyinggung teman ya. Disepakati ketika di kelas dengan Bapak kita berkatanya sopan ya, kepada semua orang, tidak hanya kepada Bapak, kepada teman, tetapi kepada seluruh semua orang disebut di sini ya. Setuju ya? Kesepakatan yang ketiga, saling menghargai sesama teman. Setuju ini? Ya, hargai temannya ya. Jangan sampai adanya pembulian, ngebully, adanya mengejek dan lain sebagainya, itu dilarang ya. No bullying, tidak boleh ada pembulian atau perundungan, saling mengejek dan lain sebagainya. Kita hargai sesama teman. Ketika di kelas ada teman yang sedang bicara di depan atau memberikan presentasi, kita hargai, dengarkan ya. Setuju ya? Setuju. Selanjutnya, rukun dan damai dengan teman. Pasti ya. Ketika ada saling menghargai, terus ini kita harus rukun dan damai dengan teman. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi pertengkaran dengan sesama teman, baik itu sesama kelas 6B ataupun dengan kelas 6 yang lain ataupun dengan adik-adik kalian ya, adik-adik kelas kalian. Setuju? Setuju. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ini tentu saja menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri dulu ya. Menjaga kebersihan diri sendiri di kelas, sekolah, di rumah, lingkungan sekitar. Ini adalah kebajikan atau nilai-nilai universal diajarkan oleh agama ya. An-nadofatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Dan konsekuensinya mungkin kita harus taat piket ya. Jangan sampai membuang sampah dan sebagainya agar piket tidak kerepotan. Kalau kelasnya bersih, meringankan tugas piket kelas. Ini disetujui? Setuju. Selanjutnya, disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Setuju? Nah, sudah pasti ya, kita harus disiplin datang tepat waktu. Jangan sampai tidurnya larut malam ya, sehingga kesiangan ke sekolah. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita. Sudah Bapak rangkum di sini, sudah Bapak tempel di kertas kartu ini. Kalau sepakat, nanti kalian tanda tangan di sini ya. Sepakat tanda tangan dan juga nama, ya. Oke. Bisa dimulai dari aja, ya. Silakan, ada pulpen. Bapak pinjam pulpen.
Dari aja. Silakan maju. Diikuti. Terus lipat. Boleh pakai nama? Tidak. Ya, langsung aja. Medina. Ya, yang nggak bisa tanda tangan boleh pakai nama. Selanjutnya, Geisa. Selanjutnya, Rizna. Terus, Mandat. Amanda, Hasna, Aisyah, Adinda, Isina, Adinda kemana? Bagi rekan kalian yang hari ini sakit barangkali hadir bisa nanti menyusul ya untuk tanda tangannya. Terus 9. Yaki. Rodi. Rodi. Terus Maji, Bupali sama Oke. Ya, terima kasih ya. Hari ini kita telah membuat kesepakatan kelas. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan membacakan doa hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Daripada cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Gudang 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan SDN Gudang 2. Alhamdulillah hari ini izinkan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan atau mendiseminasikan hasil pelatihan yang saya terima pada pendidikan guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 Kabupaten Cianjur. Ya, saya mohon izin waktunya untuk menerangkan sedikit apa yang saya pahami untuk bisa menyampaikan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di modul 1.4 ini ya ada tugas untuk menyampaikan kembali tentang budaya positif. Ya, ini adalah Bapak pendidikan kita yang Ki Haji Dewantara, di mana kegiatan PGP ini dan juga kurikulum yang akan datang ini ada inspirasinya ada beliau ya. Dengan jargonnya di sini adalah salam dan bahagia. Jadi nanti senantiasa kita ketika ketemu dengan murid kita senantiasa mengucapkan salam dan bahagia. Karena tujuan utama dari pendidikan kurikulum mereka adalah selain untuk memberikan siswa juga untuk membahagiakan ya tercapainya siswa yang bahagia baik di dunia dan di akhirat. Sebelumnya kita hadirkan satunya di ruangan ini segala kegiatan aktivitas kita yang tadi kita tinggalkan dulu, kita heningkan dulu, kita tenangkan hati dan pikiran, ya. Kita damaikan sejenak, kita hilangkan semua beban untuk hadir satunya di ruang belajar ini. Pada materi yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu disiplin? Ya, ini disiplin arti kata dari bahasa Latin ya, artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Sedangkan sekarang mengalami penyempitan makna bahwa disiplin adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi maknanya semakin menyempit, padahal intinya dari disiplin itu adalah belajar. Sehingga kecenderungan umumnya kalau kita berkata disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dapat kita kembalikan lagi paradigma kita bahwa disiplin itu dari kata Sokrates dan Plato ya, yaitu adalah disiplin diri yaitu untuk membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu adalah arti kata sebenarnya dari disiplin. Disiplin positif di sini menurut Dr. William Glasser ya. Ini ada teori kontrol dan teori pilihan. Yang pertama bahwa berdasarkan tadi makna yang sungguhnya bahwa disiplin itu adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri ya. Jadi inti dari disiplin adalah faktor intrinsik sebenarnya ya. Kalau kita sudah mau disiplin, maka orang lain tidak akan bisa menyuruh kita dan mempengaruhi kita. Tetapi kalau sudah datang dari diri kita sendiri, maka makna disiplin itu akan hadir, yaitu bahwa belajar kontrol ini dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini makna disiplinnya sebenarnya. Dan semuanya itu perilakunya memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Di sini ada motivasi ekstrinsik ya, yang dari luar biasanya kita disiplin itu untuk menghindari hukuman ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ya, itu yang motivasi ekstrinsiknya. Kemudian dari motivasi intrinsik nomor 3 untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal dan adanya keyakinan kelas. Nah, kita ingin nomor 3 ya ke depan bahwa disiplin itu tidak di nomor 1, nomor 2 lagi. Anak itu ketika disiplin karena tidak ingin menghindari hukuman, karena ingin menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan ya, reward and punishment, hukuman dan imbalan. Tetapi kita ingin ke depan siswa itu untuk ke nomor 3 untuk menghargai dirinya sendiri. Ada 5 posisi kontrol ya. Pertama ini bagi guru. Ini adalah model berpikir menang-menang, win-win solution. Juga adanya kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan dan pilihan baru ya. 5 posisi kontrol. Pertama, guru itu sebagai penghukum. Bapak Ibu bisa introspeksi diri ya. Apakah kita sebagai penghukum? Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman atau 4 pemantau dan 5 manajer.
Nah, jika kita masih di posisi 1, 2, mungkin kita motivasi ekstrinsiknya di nomor 1 yang teori motivasi itu ya. Jadi siswa itu menghindari hukuman karena gurunya dia penghukum juga pembuat merasa bersalah. Atau di posisi teori motivasi yang kedua dari ekstrinsik, yaitu sebagai teman atau pemantau ya. Nanti siswa akan berusaha berbuat imbalan ya. Nah, yang paling bagus adalah di posisi 5, yaitu sebagai manajer. Yaitu nanti ketika ada permasalahan dengan siswa, kita akan menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi begitu anak berbuat salah, jangan langsung kita hukum. Kamu ini, kamu itu, nah, ini gara-gara kamu. Nah, jangan ya. Nanti ke depan kita usahakan sebagai manajer. Dijelaskan nanti ke depannya ya. Dari kesemua ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bahwa manusia itu pertama kebutuhan dasar bertahan hidup, makan, minum ya. Kemudian ada penguasaan. Biasanya anak yang berkelahi itu karena ingin berkuasa ya, karena saya kakak kelas atau karena ya ingin menjadi ketua geng atau apa. Itu ada faktor kebutuhannya, penguasaan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada faktor kebutuhan, ingin diterima, kasih sayang, ingin diterima. Ada anak mencari perhatian di sekolah. Karena ini dia butuh kasih sayang, dia butuh diterima karena mungkin di rumahnya tidak dapat. Kemudian yang keempat ada kesenangan. Kebutuhan dasar itu kesenangan tentu saja. Di kurikulum Merdeka ini pada dasarnya siswa itu harus kembali lagi ke kodrat alam dan kodrat zaman ya. Pakai Hajar Dewantara dahulu kala pada awal-awal sebelum kemerdekaan itu sudah meneguhkan ini ya, dengan mendirikan taman siswa. Bahwa siswa itu hakikatnya adalah mereka senang suka belajar dengan kesenangan ya. Ada kodrat alamnya. Jadi ketika mungkin ada siswa yang bermain di lapangan dan sebagainya, kalau seandainya permainannya positif, kita jangan melarang. Tapi kalau misalnya seandainya permainan tersebut hal-hal negatif, maka kita boleh melarang. Karena pada dasarnya anak itu adalah bermain, kesenangan. Ada faktor yang kelima adalah kebutuhan untuk kebebasan. Yang bebas, tidak ingin dikurung, tidak ingin dibungkung dengan peraturan dan sebagainya. Ini adalah faktor kebutuhan dasar manusia. Ya, kita lewat. Nah, ini nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai ini ada tercantum dalam profil pelajar Pancasila ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar dalam kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan juga kreatif. Ini nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan perdalami. Ya, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, tadi sudah dijelaskan motivasi ada eksternal, internal ya. Juga ada motivasi internal untuk tujuannya disiplin positif. Jadi kita ke depan ingin yang ketiga ini ya. Jadi siswa atau kita juga untuk menghargai diri sendiri sehingga menjadi insan sesuai harapan kita. Ini adalah 5 posisi kontrol yang tadi dijelaskan penjelasannya. Di atas dijelaskan identitas gagal itu jika kita sebagai penghukum dan juga pembuat orang merasa bersalah ya. Ini adalah adanya kontrol dari luar. Kemudian ada identitas yang berhasil atau sukses, yaitu tetap kontrol dari luar, yaitu sebagai teman juga pemantau. Dan yang terakhir ini identitas berhasil dan sukses, ini adanya dari kontrol diri, yaitu jika guru sebagai seorang manajer ya. Nah, tadi bahwa untuk menjadi seorang guru manajer kita harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi ya. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, ada siswa yang berbuat kesalahan, jangan langsung tadi kita sebagai penghukum. Kita ingin sebagai manajer ya, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid sendiri yang mencari solusi, jangan kita ya. Begitu ada siswa misalkan kesiangan atau lupa mengerjakan PR, kita tanyakan kenapa tidak mengerjakan PR, kenapa kesiangan. Nah, kita cari dulu permasalahannya, alasan mereka apa. Kemudian kita nanti ada tahapannya ya.
Ini adalah bentuk segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, ya, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kita bisa mengatakan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh misalkan lupa mengerjakan PR. Kenapa? Karena misalkan main HP sampai larut malam. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kita, kenapa kamu main HP sampai malam? Jangan. Kita stabilkan dulu. Ya, boleh main HP, tetapi ingat waktu. Jangan sampai main HP sampai larut malam. Nah, itu kita stabilkan dulu identitas anak. Jangan sampai anak merasa bersalah. Kemudian kita ke validasi kebutuhan. Kita tanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kan ada anak kesiangan. Kenapa kesiangan? Nah, kita tanya dulu, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya. Misalkan anak ke sekolah murung terus, kita tanyakan kenapa murung, mungkin ada permasalahan dan sebagainya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi nanti kita buat kesepakatan kelas, ya, contoh ini, ya, nanti Bapak Ibu bisa bikin kelas masing-masing, tapi harus disepakati oleh siswa-siswa yang lain. Contoh misalkan di sini kesepakatan kelasnya adalah konsentrasi dan fokus ketika belajar. Jadi nanti begitu ada siswa ngantuk dan sebagainya, kita dekatin dulu. Kita tanyakan kenapa ngantuk. Nah, apa? Karena tidur kemalaman. Kenapa tidur kemalaman? Nah, karena misalkan bergadang dan sebagainya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kalau misalkan ada kegiatan yang memang sangat penting, boleh tidur sampai malam. Tetapi kalau tidak terlalu penting, jangan. Ya, karena bisa mengganggu kesehatan. Kemudian tadi kita tanyakan alasannya udah. Nah, terakhir kita tanya keyakinan. Kira-kira menurut kamu datang ke sekolah kesiangan atau lupa mengerjakan PR itu benar atau salah? Nah, dia kan mengatakan mungkin salah Pak, harusnya mengerjakan PR, harusnya tidak kesiangan. Karena keyakinan yang sudah kita buat di sini ada. Ya, atau misalkan tidak tidur malam karena supaya tidak ngantuk, supaya konsentrasi, ini ada. Bahwa harus konsentrasi dan fokus ketika belajar. Kedua, rukun dan damai dengan teman. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Begitu ada, kalau ini sudah diyakini oleh seluruh kelas, maka kita nanti tinggal ketika ada permasalahan, kita tanyakan ke mereka. Keyakinan kelas kamu apa? Harus damai dan rukun. Nah, bagaimana sekarang ke depannya? Nah, mereka akan mencari solusi sendiri. Itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Dan kalau kita sudah menggunakan ini, maka guru adalah sebagai manajer, artinya manajer di dalam kelas, ya. Ini adalah contoh-contoh menstabilkan identitas, ya. Guru berkata bahwa saya itu hal yang manusiawi, dan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas, ya. Contoh-contoh kalimatnya. Untuk validasi kebutuhan, kita bisa menanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya, dan yang lainnya. Terakhir ini menanyakan keyakinan. Kita bertanya kepada siswa, apakah nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang akan kita sepakati. Kalau kita sudah buat ini, maka kita tinggal bisa menanyakan keyakinan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, itu adalah materi tentang penumbuhan budaya positif. Dalam hal ini kita berusaha sebagai guru yang menjadi manajer, ya, tidak lagi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, tetap sebagai teman, juga pemantau, tetapi yang lebih penting adalah kita sebagai guru adalah sebagai manajer, sehingga ke depan paradigma kita lebih baik lagi dalam menerapkan, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ya, terima kasih untuk sesi ini. Mungkin tidak ada tanya jawab dikarenakan waktu yang tidak cukup. Nanti di lain waktu dan kesempatan kita bertemu lagi untuk bisa lebih sharing dan untuk berdiskusi. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.